Halo teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Berkumpul lagi nih, kita bisa memuji nama Tuhan, kita bersyukur ya sama Tuhan masih bisa memuji nama Tuhan. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengizinkan kami, masih mengizinkan kami Tuhan untuk bisa memuji nama-Mu, Tuhan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kiranya Engkau terima puji-pujian kami Tuhan, supaya bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku menyembah, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Ya, setelah itu kita akan memuji nama Tuhan dengan semangat ya. Ya, Semangat ya, Tis. oke. Semangat teman-teman semuanya. Dari terbit matahari Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari
lagu yang ketiga nih ya, Tis. Apa ya? Daki-daki. Kudaki-daki ya? Ya. Oke, kita nyanyi kudaki-daki ya teman-teman ya. Pakai gerakan ya. Daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab kaulah Yesusku. Ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab kaulah Yesusku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama ya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami sampai saat ini Tuhan. Engkau memberikan kesehatan bagi kami semuanya. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami Tuhan, buka pikiran kami, supaya apa yang Kau sampaikan dalam kami bisa kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Yohanes 6 ayat 35a. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup." Shalom adik-adik, selamat pagi. Masih semangat kan? Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah berdoa untuk kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar lagi mengenai Yesus Kristus. Apa yang mau kita pelajari hari ini? Nah, sebelum kita akan sama-sama belajar tentang Yesus Kristus, Kak Novi mau bertanya, pagi ini anak-anak sudah sarapan belum? Yo, sudah sarapan belum? Sudah, oke, bagus. Kok ada yang belum? Kenapa belum sarapan? Masih pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah baiknya, bagusnya adalah kita tetap sarapan. Kita harus sarapan di pagi hari. Untuk apa? Untuk mempunyai energi untuk kita beraktivitas sampai nanti siang. Nah, kalau kita tidak sarapan, tubuh kita akan merasa lemas, tidak punya tenaga. Nah, sekarang kalau anak-anak yang sudah sarapan, tadi sarapan sama apa? Sama nasi goreng, aduh enaknya. Apa lagi? Wih, ada yang pakai roti. Wah, ada yang pakai roti. Ada apa lagi? Ada yang pakai gudeg. Wah, khas Jogja sekali ya. Dan anak-anak masih banyak lagi bentuk sarapan yang bisa kita nikmati pagi hari. Nah, pagi ini kita akan berhubungan dengan tadi ada yang sarapan dengan roti. Nah, kalau kita di Indonesia ini makanan pokok kita adalah nasi. Ada sebagian dari kita yang punya makanan pokok sagu, ada juga yang jagung. Nah, ada
tempat-tempat atau negara yang makanan pokoknya adalah roti. Nah, ini sama seperti orang-orang pada zaman Tuhan Yesus. Pada zaman Tuhan Yesus makanan pokoknya adalah roti. Nah, sama seperti kita makanan pokoknya adalah nasi. Nah, mereka makanan pokoknya adalah roti. Sebagai makanan utama yang mereka makan setiap hari. Nah, kita akan sama-sama belajar tentang Yesus adalah roti hidup. Oh, apa maksudnya roti hidup? Roti hidup yang akan kita pelajari saat ini adalah kita ambil dari Yohanes 6, Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 59. Wah, panjang sekali ya. Ya apa-apa, nanti Kak Novi akan menceritakan kisah dari Yohanes 6 ayat 25 sampai 59 ini. Ya. Kisah ini dimulai dengan banyak orang yang berbondong-bondong untuk mendatangi Yesus. Mereka sangat ingin bertemu dengan Tuhan Yesus sampai bergerombol. Mereka ingin mendekat kepada Yesus, bertemu dengan Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud dan tujuan mereka mendatanginya. Ternyata mereka mendatangi Yesus bukan untuk mendengar pengajaran Yesus. Tetapi mereka datang supaya mereka mendapat roti dan mereka akan kenyang. Kok bisa ya? Nah, kalau anak-anak nanti di rumah membaca sendiri di dalam Yohanes 6, di Yohanes pasal 6, anak-anak akan mendapatkan cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, mereka yang sedang mendengarkan pengajaran Yesus kemudian merasa lapar dan Tuhan Yesus memberi mereka makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah, karena mereka merasa kenyang, sudah dikasih roti sama Tuhan, nah mereka kemudian datang kembali kepada Yesus bukan untuk mendengarkan pengajaran Yesus, tetapi tadi untuk mendapatkan roti supaya mereka kenyang. Di sini kita belajar bahwa Yesus pun memperhatikan makanan kita, makanan jasmani kita. Dengan cara Yesus memberikan roti kepada mereka yang datang kepada Dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka setelah Yesus berkata bahwa kamu bukan mencari aku, tapi kamu mencari roti supaya kamu kenyang. Yesus berkata bahwa ada roti yang bisa membuat kamu kenyang senantiasa. Maksudnya adalah roti yang tidak akan membuat kamu lapar lagi. Mereka bingung, maksudnya seperti apa? Ada roti yang bisa membuat kami tidak lapar lagi. Mereka kemudian seperti menanggapi dengan cara, oh jangan-jangan maksudnya seperti yang nenek moyang kami rasakan. Ada roti yang turun dari langit, yang diberikan oleh Musa kepada nenek moyang kami di padang gurun. Kemudian Yesus menjawab, bukan. Roti yang diberikan yang dari surga itu yang disebut mana, bukan oleh Musa. Bukan Musa yang memberikan. Tetapi Bapakku yang di surga yang memberikannya kepada nenek moyangmu. Nah, dan Bapakku yang di surga ini juga yang akan memberikanmu roti hidup itu. Nah, mendengar itu, orang-orang di situ kemudian meminta kepada Yesus, aku mau roti itu, aku mau itu. Kemudian Yesus menjawab. Nah, anak-anak bisa membacanya di dalam Yohanes 6 ayat 35. Yesus berkata kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, mendengar itu,
orang-orang itu pada kebingungan. Hah? Ada yang mereka kemudian bersungut-sungut. Ih, ini Yesus tuh apa sih maksudnya? Masa dia roti yang bisa berjalan maksudnya gimana? Ada juga yang mereka kemudian bertengkar karena yang satu setuju, yang satu tidak setuju. Yang satunya, oh ya mungkin. Ada yang bilang enggak mungkin, rotinya bentuknya berbeda koan, rotinya nggak bisa kita makan kalau gitu. Nah, melihat bahwa banyak sekali respon yang diberikan, kemudian Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka. Jadi mereka banyak yang tidak memahami maksud dari akulah roti hidup itu. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Maksudnya adalah kita diminta untuk semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Semakin percaya kepada Tuhan. Mau mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Supaya, nah itu tadi, kita menerima roti hidup itu, menerima kebenaran yang akan membuat kita tidak haus lagi, tidak lapar lagi. Terus gimana caranya Kak Novi supaya aku bisa mengenal Yesus, bisa semakin percaya sama Yesus? Nah, kita akan belajar, ada 4 cara yang bisa kita lakukan untuk semakin mengenal Yesus. Yang pertama adalah dengan cara kita membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, karena di dalam firman Tuhan kita bisa mengenal Yesus. Dengan firman Tuhan kita semakin percaya kepada Yesus, percaya kepada kebesarannya, kekuasaannya. Yang pertama, dengan membaca firman Tuhan. Anak-anak bisa memulainya dengan hari ini, ayo sama-sama kita baca Yohanes 6 yang menjadi bahan kita pada pagi hari ini. Oke, kita baca firman Tuhan, mulai kita membaca firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah dengan kita berdoa kepada Tuhan. Kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Waktu pribadi dengan Tuhan kita wujudkan dalam bentuk doa. Kita punya waktu-waktu khusus untuk berdoa. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara memuji Tuhan. Nah, tadi anak-anak sudah sama-sama kan sebelum mendengar firman Tuhan sudah memuji nama Tuhan. Mari kita lakukan itu lebih sering untuk memuji Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan karena Tuhan yang layak kita puji. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah dengan cara kita pergi beribadah kepada Tuhan. Nah, beribadah kan aku masih online. Nah, beribadah bisa kita lakukan dengan online. Dengan cara adalah kita persiapkan diri kita. Kita siapkan Alkitab kita buku tulis buat mencatat. Kita fokus mendengarkan ibadah yang sedang berjalan. Nanti dulu mainnya, sekarang waktuku ibadah. Oke, aku akan fokus ibadah mendengarkan firman Tuhan. Ikut bernyanyi pada waktu pujian dinyanyikan. Pada waktu berdoa, aku ikut berdoa. Nah, seperti itu, walaupun anak-anak masih di rumah, hanya ibadahnya online, tetap kita bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu ya tadi cara supaya kita bisa mengenal Yesus lebih, semakin percaya kepada Yesus dan nantinya kita akan menerima roti hidup itu. Oke, firman Tuhan kita sampai di sini. Ingat ya, ada 4 cara supaya kita bisa semakin mengenal Yesus. Mari kita akan tutup di dalam doa, kita akan berdoa supaya Tuhan yang menguatkan kita, yang menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh mengingatkan kami untuk semakin
mengenalmu, untuk semakin percaya kepadamu Tuhan lewat dengan berbagai cara Tuhan. Lewat membaca firman Tuhan, dengan cara berdoa kepada Tuhan, memuji namamu, dan juga beribadah Tuhan. Kami mau melakukannya Tuhan, dan kami memohon Tuhan yang menolong kami supaya kami bisa dengan setia melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, selanjutnya Kak Novi punya tugas untuk kalian di rumah. Nah, tadi kan sudah Kak Novi sebutkan ada 4 cara untuk semakin kita percaya kepada Tuhan. Nah, jadi tugasnya adalah kalian siapkan 1 lembar kertas HVS. Nah, kalian tulis tadi 4 cara yang sudah Kak Novi sebutkan. Apa saja yuk, diingat-ingat tadi, dicatat enggak? Oke, setelah itu di bagian atasnya, di bagian atas, kalian tulis Yesus adalah roti hidup. Jadi seperti ini ya, contohnya seperti ini. Anak-anak bisa kemudian menghiasnya lebih kreatif lagi. Kak Novi yakin kalian lebih kreatif daripada Kak Novi. Bisa lebih meriah lagi tulisannya. Nah nanti terakhir setelah dihias, nanti ditulis ya di ujung, ditulis nama kalian. Siapa? Nih Kak Novi tulis namanya Novita. Nah nanti kalian masing-masing bisa menuliskan nama kalian. Nah setelah itu dikumpulkan paling lambat hari Selasa di guru kelas masing-masing. Tidak sampai situ. Nah bagi anak-anak yang mengumpulkan nanti ada undian. Nah, undiannya adalah ada 5 hadiah yang akan diberikan kepada anak-anak yang mengumpulkan. Hadiahnya apa? Nanti hadiahnya akan berkaitan dengan firman Tuhan kita pagi hari ini. Jadi segera dikumpulkan tugasnya supaya bisa segera anak-anak diundi nih. Kali-kali aku dapat hadiahnya. Oke anak-anak, siap? Siap semangat? Oke, kita sebentar akan melihat tugas minggu lalu. Selamat pagi anak-anak, selamat beraktivitas, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.